Guys, coba bayangin deh, bagaimana kalau kolam renang langganan kalian tiba-tiba saja tutup? Bagaimana sih nasib para karyawan dan juga bagaimana sih nasib keuangan para karyawan pada saat itu? Ini bukan cerita fiksi, tetapi ini real story yang terjadi pada kolam renang Graha Melati, yang dimana pada saat itu terjadi COVID-19. Nah, pada saat itu keuangan memang sedang anjlok. Terus siapa sih yang menjadi pahlawan pada saat itu? Bukan Spider-Man, bukan juga Batman, tetapi koperasi. Loh, kok bisa sih koperasi menjadi pahlawan? Emang apa itu koperasi? Yuk kita bedah sama-sama, apa itu koperasi. Let's go! Banyak dari kita dengar kata koperasi itu mikirnya kuno, ribet, cuman buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Eits, kalian salah besar. No. Koperasi itu simpelnya adalah badan usaha yang dikelola oleh anggotanya sendiri dengan tujuan untuk kepentingan anggotanya itu sendiri. Jadi, kita semua yang menjadi anggota koperasi itu memiliki andil yang sama di sana. Kayak semacam gotong royong gitu, tapi lebih keren. Kenapa? Karena ada uang. Koperasi itu bukan cuma tempat simpan pinjam uang buat bapak yang pengen beliin anaknya motor baru. Tapi intinya, koperasi itu badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri, dengan tujuan bukan untuk keuntungan saja, tapi untuk kesejahteraan bersama. Koperasi penyelamat emang bisa dong. Nah teman-teman, kita udah terjun langsung ke koperasi di Graha Melati dan mewawancarai salah satu pengurus koperasi tersebut yang bernama Bapak Aan Sugiana. Yuk kita dengerin hasil wawancara kita. Nama saya Aan Sudiana, usia 71 tahun. Pengalaman, Pak? Pengalaman banyak. Kalau Bapak tuh kan gini dulunya tuh kan Bapak kerja kan di Telkom ya. Jadi Bapak mau masuk ke sini tahun 2007. Koperasi kolam renang ini berdirinya 1999. Lebih dulu kan. Nah, itu dikelola oleh kakak. Setelah pulang baru sama Bapak. Nah, ini majunya kolam itu karena Bapak setelah pensiun. Gitu. Begitu pensiun, Bapak tiap tahun mesti punya target harus punya satu kolam. Kalau di koperasi itu kan tadi kan ingin memajukan karyawan, dibentuklah ini supaya enggak sampai mengutang ke Bank Emok apa gitu, tujuan begitu. Kan banyak kan gitu ya, emang jadi masalah. Jadi koperasi dibentuk saya itu kan ingin memajukan karyawan tuh biar punya gairah ya. Jadi gairahnya apa? Kan kita punya toko kan bisa cuma Bapak mempercayakan sok kelola toko pada gak mau. Kan saya kan yang mendirikan sok kelola. Bentukannya kan untuk siapa? Kan itu kan anggota ya. Banyak. Justru kalau mungkin nggak ada koperasi ya mungkin majunya susah. Kayak kemarin itu orang pada lebaran kan pengen punya modal semua ya untuk warung-warung ya, larinya kemana? Kan ke koperasi. Nah gitu. Kadang-kadang uang koperasinya nggak ada ya nombok kan biar. Jadi di sini sifatnya nggak lihat lagi berapa duitnya, ya sudah yang penting mah asal maju aja lah, yang gitu aja. Tapi ke Bapak sendiri gitu? Enggak. Bagi Bapak nggak ada rugi sih. Yang penting uangnya asal kembali aja gitu aja. Tapi uangnya tetap kembali? Iya. Tapi ada juga yang nakal tuh. Pasti ada oknum. Ada yang nakal. Kan gini, Bapak kadang-kadang kecolongan kasih, Pak Abdi pinjam nambut misalnya 5 juta. Dia tabungannya cuma 3 juta. Kan nggak boleh sebenarnya, lebih dari 5 juta dari itu kan. Akhirnya Bapak keluarkan atau selama-lama ada anak ini ada masalah, kabur, keluar, selesai sudah. Rugi langsung. Ya iya. Itu ada yang kayak gitu, Pak? Ada berapa orang gitu ya. Nah, enggak. Buat Bapak sendiri gimana? Kalau saya kan uangnya kan muter. Uangnya kan dari mana aja sih. Jadi ya bisa satu gitu.
Kalau ini macet Bisa ketutup sama yang lain. bisa, ini macet tutup, yang lain kan muter aja kan. Tapi mungkin orang lain nggak bisa disiplin, kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau bapak kan kasihan kan, yang untuk cari modal Jadi untuk apa. keberkahan aja ya Pak. Pak, rumah saya bocor gini-gini, masa kita tega yang karyawan sendiri kan, akhirnya ya udah. Kadang-kadang melebihi dari tabungan ya, kata kasih Terlalu aja baik. gitu. Iya. Kalau tantangan terutama itu, jadi kan karyawan itu kan cenderung apa suka pinjam untuk bayarnya berat, dia kan sambil bagi-bagi. Nah itu yang lebih berat lagi, pinjaman lebih daripada simpanan. Terus kalau harapan, memang kan Bapak juga kan ingin memikirkan apa karyawannya sebetulnya lama-lama jangan sampai pinjam kalau ekonominya belum terpenuhi, tapi kan ekonominya kan bolak-balik kan, ya tetap aja. Jadi namanya koperasi itu andalan untuk kebutuhan sekolah, memberikan rumah, atau kebutuhan misalnya. Pernah juga kan Bapak misalnya gini kan, Pak saya nggak punya motor, ya Bapak belikan motor, kemudian cicil. Ya kan gajinya berapa? Cicil kan Bapak gitu. Gimana guys, keren banget kan peran koperasi di tengah krisis keuangan? Nah, jadi kalian jangan cuma mikirin pinjol ya buat jalan tengahnya. Kalau kalian punya pengalaman seru sama koperasi, Atau ide lain untuk memanfaatkan koperasi, komen di bawah ya.